Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema lebih baik bertahan atau lepaskan. Nah, Ustadz Maulana, aku mau curhat nih. Curhat? Iya, kadang kan kalau misalkan kepercayaan itu dikhianatin pasti nggak akan bisa kembali 100%. Ibarat kayak gelas kaca, kalau pecah bisa kita balikin tapi kita nggak bisa ngilangin retakannya kan. Oh, iya. Nah, sampai akhirnya nih ada salah satu pasangan kekeh banget pengen minta cerai, tapi satu pasangannya lagi tuh dia nggak mau cerai, tapi dia udah nggak ada rasa cinta. Nah, itu bagaimana ya Ustadz Maulana mempertahankan rumah tangga tapi udah nggak ada rasa cinta di dalamnya? Silakan guru penjelasannya. Aduh, izin Uma dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya nih yang lagi nonton, siapkan catatan. Kita memberikan sesuatu, mohon maaf, Islam itu indah menyajikan sebagai Islam itu rahmatan lil alamin dan tidak menganjurkan perceraian. Dan kalau sudah terjadi keretakan, terus ada maaf ya, aduh, sudah tidak percaya lagi, sakit hati, terus alhamdulillah mereka sudah akur. Kalau begitu tinggal diperbaiki. Masya Allah, tabarakallah. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah, mohon izin saya pinjam kata-kata ini. Ayo, yang sudah ada terjadi masalah rumah tangga, kemudian dia sudah berdamai, maka yang penting harus dilakukan adalah memaafkan dan melupakan. Dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kepada siapapun, mohon maaf, baik itu suami maupun istri. Karena ini kan manusia. Yang namanya manusia tidak luput dari dua hal, salah dan lupa. Kalau begitu, maafkan, ridha, ikhlas, sabar. Tapi tunggu dulu, setelah diselesaikan persoalan ini, maka mulai lagi dari awal untuk memupuk rasa cinta. Katanya sudah hilang cintanya. Kalau begitu, yang harus dilakukan adalah memupuk rasa cinta itu. Iya, pupuk cinta itu. Yang ada cintanya aja tetap dipupuk, kan naik turun iman manusia. Adanya di hati. Cinta itu juga adanya di hati. Maka dari sinilah kita harus belajar dari surah Rum tadi. Maaf ya, apa itu? Sakinah, mawadah, warahmah. 1, 2, 3. Sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah untuk meraih ketenangan, saling memberi, saling menerima, saling sayang menyayangi. Nah, kalaupun mungkin gimana nih? Ya Allah, aku kayaknya susah. Tidak, yang penting berusahalah. Nah, terus mohon maaf ya saya pinjam kata-kata ini lagi. Kadangkala karena sudah merasa tidak ada cinta, bisa kamar, satu atap tapi bisa kamar. Atau bisa tempat, satu di kamar, satu di ruang tamu. Jadi gimana nih solusinya? Maka lihat dulu apakah masih sesuai sikat takliknya. Tidak ada pukulan, tidak menyapa selama 6 bulan, tidak nafkah masih dijalani nggak sampai 3 bulan, lalu 2 tahun masih ada kabar nggak? Dari sini harus tetap dipupuk. Ayo berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Masya Allah, jamaah walaupun berat perlu diingat ya, Allah saja maha pemaaf, masa kita umatnya tidak bisa memaafkan. Masya Tapi kan sakit hati banget. Ya itu dia makanya susah, tapi ya itu harus dicoba ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Nah, Ustadz Syam, aku mau tanya dong. Siap. Nah, ini kan kalau misalkan anak nih ya, bicara soal anak, namanya anak kan semakin besar, semakin mengerti. Misalkan nih ketika dia nggak sengaja ngegap, ibunya lagi sedih atau lagi galau gitu. Terus anaknya tiba-tiba nanya, "Mama kenapa?" Nah, itu bagaimana ya seorang ibu menjawab pertanyaan yang ditanyakan ke anaknya itu? Dia harus jawabnya gimana biar nggak kelihatan beneran sedih di depan anaknya, Guru? Silakan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Umma, Betari, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh orang tua berbohong kepada anak untuk kebaikan anak itu sendiri? Jadi bahasanya seperti itu. Misal ada suatu masalah yang dialami oleh orang tuanya, lalu anaknya pun bertanya kepadanya, apakah boleh berbohong dalam hal menjawabnya? Jawabannya, biar bagaimanapun bohong itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Subhanallah. Jadi jangan mengatasnamakan ada bohong yang diperbolehkan. Memang ada. Yang pertama strategi perang, yang kedua adalah mendamaikan manusia. Subhanallah. Kemudian dalam hal islah, yang memperbaiki daripada hubungan yang rusak.
Tapi kalau dalam hal anak bertanya kepada orang tuanya, maka jawablah sesuai dengan bahasa kaummu. Bahaslah daripada sesuai dengan bahasa anak tersebut. Kalau dikatakan apa yang mesti dilakukan, yang pertama sampaikan sebelum menyampaikan, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena penyampaian itu bukan hanya tergantung dari siapa yang menyampaikan, tapi tergantung yang menerima penyampaian tersebut. Sebagaimana Islam itu indah 1,5 jam tausiah gitu ya. Misalnya kita bahas hari ini tentang pernikahan, ada jamaah yang catatannya 1 lembar, ada yang 1 halaman, ada yang kesimpulan, ada yang dapat cuma 1. Ustaz Sam kayaknya gemukan deh. Ada yang dapat begitu. Subhanallah. Jadi tergantung penerimanya gitu, bukan tergantung yang menyampaikannya. Sakit hati ya dengan. Enggak Ustaz. Jadi beda-beda jamaah itu. Jadi sama catatan Betari itu pasti beda dengan catatan jamaah. Jadi yang menerima. Jadi minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Minta agar kekakuan lisannya itu terbebas, terlepas, supaya yang menerima juga menerima dengan baik. Jadi orang tua menyampaikan masalahnya apa adanya, tapi minta sama Allah agar difahamkan kepada orang-orang yang menerima penyampaian tersebut. Termasuk diantaranya adalah anak-anak. Jadi bukan hanya dalam hal berpidato kita baca ayat ini, kita baca doa ini, dalam hal berkomunikasi dengan keluarga pun kita baca doa Nabi Musa tadi yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran dalam surah Thaha. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, berdakwah sesuai bahasa kaum. Artinya beda bahasa ketika kita curhat kepada orang tua dan kita curhat terhadap anak-anak kita. Jangan sampai ada orang tua yang curhat kepada anak dengan tujuan pribadinya sendiri. Misal ada seorang orang tua, dia sedang sakit hati dengan saudaranya, dia sampaikan kepada anak-anaknya. Akhirnya anaknya pun ikut benci kepada omnya, anaknya pun ikut benci kepada tantenya, anaknya benci kepada neneknya sendiri, disebabkan orang tuanya yang curhat terhadap anaknya. Subhanallah. Akhirnya kita mengajarkan anak untuk mutusin silaturahim. Mengajarkan anak memutuskan silaturahim itu sama saja kita mengajarkan tidak sesuai dengan syariat Islam. Bukankah kita mestinya mengajarkan orang untuk menyambung silaturahim? Lah ini ada orang tua ngajarin anaknya supaya benci sama neneknya. Ada orang tua ngajarin anak benci kepada omnya, benci kepada pamannya, kepada tantenya. Subhanallah. Maka ajarkan atau sampaikan sesuai dengan perintah agama. Jangan sampai yang sakit hati orang tuanya, tapi anaknya pun ikut disuruh benci kepada bapaknya atau ikut benci kepada ibunya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi Siap. jamaah sampaikan sesuai syariat ya, Betul. supaya tidak ada yang tersakiti maupun menyakiti ya. Terima kasih Ustaz Syah Sama-sama. penjelasannya. Nah jamaah, biasanya ya kayak salah satu pasangan nih rumah tangganya yang lagi adem ayem, pasti saling memuji nih. Suami aku Masya Allah baik banget, atau Masya Allah istri aku soleha banget. Tapi jamaah ketika lagi di ambang, mohon maaf ambang perceraian, misal rumah tangganya lagi retak, malah salah satunya tuh sama-sama saling mengumbar aib pasangannya. Masya Allah. Nah Ustazah Oki, aku mau tanya bagaimana ya jika salah satu pasangannya tuh malah mengumbar aib pasangannya itu ketika di ambang keretakan rumah tangga. Silakan guru penjelasannya. Terima kasih, izin guru-guru semuanya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wa yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjadi dalil bagi kita semua untuk tidak melakukan suudzon. Jangan pernah berburuk sangka. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan kita cari-cari kesalahan dan jangan menggunjing. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Sama teman-teman lain saja, tidak boleh menggunjing, tidak boleh ghibah, tidak boleh buka aib. Apalagi pasangan kita sendiri. Orang yang pernah bersama-sama dengan kita. Mereka adalah ayah atau mungkin ibu dari anak-anak kita. Walau bagaimanapun ada keburukan-keburukannya, pasti ada manisnya, ada kebaikannya yang sudah dilalui bertahun-tahun. Jangan pernah sekalipun menceritakan aib pasangan atau siapapun ke orang-orang yang tidak punya kepentingan, salah satunya adalah sosial media. Kenapa, teman-teman sekalian? Ketika engkau mulai membuka aib pasanganmu atau siapapun itu ke sosial media, engkau akan menimbulkan masalah baru. Yang seharusnya masalah itu sudah bisa diselesaikan dalam waktu yang mungkin lebih singkat, namun karena engkau membukanya ke sosial media karena amarahmu, karena rasa kecewamu, kemudian engkau tidak berpikir panjang apa dampaknya, akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang ikut campur berada dalam masalahmu yang harusnya itu menjadi masalah internal. Kemudian bisa saja itu menjadi
balas dendam. Artinya tidak kunjung usai masalahnya. Yang harusnya sudah memaafkan, saling memaafkan, karena keburukan dibalas dengan keburukan, akhirnya jadi adanya balas dendam. Ada sakit hati di sana. Kemudian ada saling menggunjing satu sama lain. Kita mendapatkan dosa jariah karena kita membuka pintu orang-orang berkomentar buruk terhadap pasangan kita itu. Jadi jangan pernah dilakukan. Boleh nggak kita menceritakan keburukan atau menceritakan aib pasangan kita kepada orang lain? Boleh, kepada orang-orang yang memang punya kepentingan. Siapakah itu? Misalnya kita ingin mendapatkan nasihat dari seseorang, maka ceritakan untuk mendapatkan nasihat itu. Atau kepada pihak-pihak yang punya otoritas. Misalnya ada kejahatan dalam rumah tangga, kita ceritakan kepada orang-orang atau pihak atau lembaga yang memang punya otoritas untuk menyelesaikannya atau untuk membantu kita. Jadi berpikir panjang tentang itu. Ataupun dalil lain, kita mengenal ada kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa kalian semua, kamu semua, istri-istri itu pasangan bagi suami, atau baju bagi suami, pakaian bagi suami, suami pun pakaian bagi sang istri. Yang namanya pakaian, fungsi pakaian adalah menutup kekurangan. Maka hendaklah pasangan, engkau tutup kekurangan pasanganmu. Sebagaimana engkau juga punya kekurangan dan engkau tidak mau kekuranganmu itu diumbar kepada banyak orang, maka tutup aib atau tutup kekurangan pasanganmu itu. Dan kemudian pakaian fungsinya adalah sebagai untuk menghangatkan. Artinya keberadaanmu itu menghangatkan pasanganmu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menjadi orang yang mudah sekali berbicara tanpa dipikir dulu apa dampak ke depannya. Berpikir dulu sebelum engkau melakukan sesuatu, berpikir matang-matang sebelum engkau mengucapkan sesuatu. Mudah-mudahan Allah menjaga lisanmu dan Allah menjaga hubungan kekeluargaanmu karena lisan yang terjaga, insya Allah. Masya Allah. Nah jamaah, kalau biasanya kan lidahmu adalah harimaumu. Nah kalau sekarang jarimu adalah harimaumu. Jadi jamaah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan yang hal-hal seperti itu yang bisa mendampak buruk untuk diri kita sendiri juga ya. Masya Allah. Nah jamaah, udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke akun sosial media Instagram. Udah pada nggak sabar. Makanya kita langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah jamaah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika meminta cerai karena faktor ekonomi? Rasanya udah capek, hidup susah kayak gini. Suami hobi main judi, kadang buat makan aja susah. Rasanya saya lelah banget menjalankan rumah tangga yang seperti ini Ustadz. Masya Allah, gimana ya ingin meminta cerai karena faktor ekonomi? Karena dia sudah lelah banget, suaminya kerjanya main judi mulu. Silakan guru penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Betari serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pertanyaannya tidak lengkap, maka kita akan langsung menyalahkan seorang wanita yang meminta cerai hanya karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi sini mungkin kalau kita mau bersuudzon ya karena tidak merasa cukup gitu. Tapi ternyata ada lanjutannya, karena suami hobi main judi, yaitu melanggar syariat agama atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan, bolehkah seorang wanita menggugat cerai suaminya atau meminta diceraikan, dipisahkan rumah tangganya disebabkan faktor ekonomi? Jawaban yang pertama, tidak boleh, karena dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyunfiq dzu sa'atan min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa memang kewajiban seorang laki-laki menafkahi secara pokok keluarganya atau istrinya. Jadi yang dihitung itu adalah kebutuhan primernya. Jadi bukan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kalau seorang suami dahulu mungkin memberikan fasilitas kepada istrinya, lalu ternyata pas pandemi atau apapun turun gajinya, akhirnya yang bisa dikasih cuma makan aja, makan, pakaian, daripada tempat menginap juga mungkin, subhanallah. Maka seorang istri tidak layak meminta cerai kepada suami yang masih berusaha maksimal untuk menghidupi istrinya. Tidak layak. Kecuali tadi sambungan pertanyaannya, ada yang namanya faktor yang membuat kami susah ekonominya Ustadz,
yaitu suami saya hobi main judi, maka kita garis bawahi, bencilah perlakuannya, bencilah apa yang dilakukannya, bencilah pelanggaran syariatnya, tapi jangan lupakan jasanya, jangan benci kepada orangnya. Subhanallah. Maka apa yang harus dilakukan? Meminta cerai bukan karena faktor ekonominya, meminta cerainya disebabkan karena dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meminta cerainya bukan karena faktor ekonominya, tapi meminta cerainya disebabkan menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya daripada apa yang dilakukan oleh suaminya. Misal, ada seorang suami penjudi, tiap malam pulang mabuk, setiap mabuk dia pecahin botol, mau bunuh istrinya. Maka hal seperti ini wajib bagi istri menyelamatkan dirinya. Daripada saya bertahan sama dia, lama-lama kena juga saya pecahan botol. Kalau saya bertahan sama dia, lama-lama anak saya juga terpengaruh untuk ikut judi bersamanya. Maka berarti dia bercerai bukan faktor ekonomi, tapi faktor yang lainnya. Pesan untuk seluruh wanita, jangan terlalu jelalatan karena itu akan membuat kita selalu merasa kekurangan. Jangan terlalu sering membandingkan karena itulah yang akan membuat kita susah bersyukur. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jadi tidak boleh meminta cerai karena faktor ekonomi kecuali jika alasannya itu karena bisa membahayakan anak-anaknya dan dirinya sendiri. Betul. Begitu ya Ustadz Syam. Masya Allah, terima kasih Ustadz penjelasannya. Sama-sama. Nah jamaah, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Ustadz Zauki, aku masih punya banyak nih pertanyaan dari jamaah. Mending aku langsung spill aja ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu mama papaku bercerai dan sekarang aku tidak tahu keberadaan papaku. Ustadz, Ustazah, boleh nggak bantu cariin papa aku? Hah? Papanya? Emang kita tahu papanya kayak gimana? Kalau Ustazah Oki, satu solusi untuk mencari papanya. Ciri-cirinya dulu seperti apa? ciri-cirinya dulu. Harus tahu namanya dulu Ini siapa udah ya bener kan? nih, cari di tempat umum gitu seperti di acara Islam itu Indah. Nanti mungkin papanya nonton. Iya. Oh iya bisa juga. Tapi harusnya dia juga punya alamat di sini. Nanti bisa dihubungi. iya, di bawah ini Fotonya ya. mana, fotonya bapaknya mana, terus alamat rumahnya gitu. Atau aku bisa bantu deh lewat followers aku. Tapi kayaknya Ustazah Oki lebih banyak followersnya. Ustazah Oki aja ya. Masya Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Kalau gitu tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.